such a new messiah, 'cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you... Saya di sini akan menjelaskan tentang lahirnya Pancasila, BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia lahir melalui proses sejarah yang panjang dan penuh semangat kebangsaan. Rumusan Pancasila tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui berbagai tahap penting yang mencerminkan perjuangan dan kebijaksanaan para pendiri bangsa dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Tahap pertama dimulai pada sidang pertama BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang ini, beberapa tokoh seperti Mr. Muhammad Yamin di 29 Mei, Profesor Dr. Supomo di 31 Mei, dan Insinyur Soekarno 1 Juni 1945 yang menyampaikan gagasan mengenai pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 inilah yang kemudian dikenal sebagai Hari Lahir Pancasila. Tahap berikutnya terjadi pada 22 Juni 1945 ketika dibentuk Panitia 9 yang beranggotakan tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, Mohyamin, Abikesno, Djokro Sujoso, Agus Salim, Ahmad Subarjo, Abdul Kahar Muzakir, dan lain-lain. Panitia tersebut menghasilkan dokumen bersejarah yang disebut Piagam Jakarta, yang berisi rumusan awal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dasar negara dengan 5 sila, yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dilakukan perubahan penting terhadap sila pertama Piagam Jakarta menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Perubahan ini dilakukan atas dasar semangat persatuan dan toleransi agar dasar negara Indonesia dapat diterima oleh seluruh rakyat tanpa memandang perbedaan agama. Dari sinilah lahir rumusan final Pancasila yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Peristiwa penyempurnaan sila pertama ini mencerminkan nilai yang terkandung dalam sila ketiga, Persatuan Indonesia, dan juga sila ke-1, Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai-nilai tersebut tampak jelas dalam sikap para pendiri bangsa yang mengutamakan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan golongan. Mereka menunjukkan sikap bijaksana, saling menghormati keyakinan, serta menjunjung tinggi semangat musyawarah yang mencerminkan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bagi generasi muda masa kini, peristiwa tersebut memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan menjunjung nilai toleransi. Dalam menghadapi tantangan era modern seperti polarisasi politik, intoleransi, serta disrupsi digital, semangat kebersamaan dan musyawarah sebagaimana dicontohkan oleh para pendiri bangsa harus terus dihidupkan. Generasi muda tidak hanya dituntut memahami Pancasila sebagai dasar negara, tetapi juga mengamalkan dalam sikap dan tindakan sehari-hari, saling menghormati antar umat beragama, berpartisipasi dalam pembangunan bangsa, dan memperkuat solidaritas sosial demi Indonesia yang berdamai dan berkeadilan.